Shalom saudara semua. Ya, kita tidak boleh hanya nyanyi lagu yakin dan percaya. Tapi hidup kita nggak pernah yakin dan percaya. Apa buktinya? Kita bimbang, kita takut, khawatir. Ya kan? Lihat report dari dokter, kamu kanker, kamu apa sakit bakal sembuh. Kita khawatir, ketakutan. Ya kan? Jadi kita yakin dan percaya apapun yang terjadi, Tuhan itu baik bagi kita, saudara. Amin, saudara. Ya. Jadi awal tahun ini saya senang sekali bisa menyampaikan firman Tuhan. Ya, coba klik ya, tentang perlengkapan senjata Allah, saudara. Ini sangat penting sekali, ya. Kalau minggu lalu kita sudah belajar tentang apa, saudara? Ikat pinggang kebenaran dan baju sirah keadilan, ya. Kebenaran adalah Yesus sendiri, ya. Yesus adalah kebenaran, aku adalah jalan dan kebenaran. Apa tuh baju sirah keadilan? Yesus sendiri, dia justice, dia penasehat yang ajaib, ya. Jadi dia Yesus sekalian dari sabuk kebenaran, baju sirah keadilan dan kebenaran, itu semua tentang Yesus. Mengenakan sabuk Yesus, baju sirah Yesus, ya, supaya kita kuat menghadapi setan-setan atau roh-roh jahat. Hari ini kita lanjut, kita lihat belajar tentang dua perlengkapan senjata Allah, ya. Shoes of the gospel of peace, artinya kasut kerelaan memberitakan Injil damai sejahtera, dan apa, perisai iman. Tetapi saya mungkin kalau nggak cukup waktu, saya akan satu dulu, ya, penting sekali. Jadi saya senang sekali kalau tahun ini Tuhan tanam dari hati kita bahwa awal tahun perlengkapilah jemaat Tuhan dengan perlengkapan senjata Allah. Sebab selama ini kita nggak pernah dengar, nggak pernah tahu, nggak pernah mengerti tentang perlengkapan senjata Allah. Maka tahun-tahun lalu sebelumnya kita selalu kalah. Kalah apa? Dalam mengatasi badai hidup, ya. Sakit penyakit, ya, kita kalah, kita khawatir, cemas, ya kan. Terus pekerjaan, khususnya ekonomi pekerjaan, ini penting sekali. 3 tahun kita dilanda COVID, itu banyak anak-anak Tuhan yang kalah. Dia menyesal, dia bahkan undur dari Tuhan, undur dari pelayanan, undur dari gereja, terlalu kecewa, sangat kecewa, Pak. Saya nggak mau ikut gereja lagi, nggak mau ibadah lagi. Saya ikut Tuhan, setia sama Tuhan. Buat apa kalau hidup saya susah terus? Itu panah-panah iblis menghasut kita, menyerang kita. Bahkan banyak anak Tuhan, dia tidak mengenakan perlengkapan senjata Allah, diserang pikirannya, ya, nggak mengenakan ketopong keselamatan, nggak punya pedang roh, nggak punya doa, dan itu maka tahun-tahun lalu hidup kita kalah secara iman. Kalau kita dalam roh kalah, dalam hidup sebenarnya kita akan kalah, karena apa yang terlihat ditentukan dari apa yang tidak terlihat. Ingat yang kemarin saya sampaikan, bangsa Israel melawan bangsa Amalek. Yosua perang, menang kalah ditentukan dengan doa Musa. Dia angkat tongkatnya, menang Israel. Tongkatnya turun, kalah Israel. Apa hubungannya? Musa sama perang di bawah itu lembah. Jadi apa yang terlihat, peperangan itu ditentukan oleh doa Musa. Jadi apa yang terlihat ini, itu ditentukan oleh apa yang tidak terlihat. Maka banyak orang Kristen tidak tahu, tidak memahami, tidak mempelajari apa yang tidak terlihat. Maka Tuhan begitu baik sama kita. Kita diajarkan di awal tahun, melangkah tahun yang baru, melangkah hari yang baru, bulan yang baru, tahun yang baru. Kita diajarkan untuk mengenakan perlengkapan senjata Allah, ya. Baik, inilah senjata Allah, saudara, ya. Hari ini belajar pertama adalah kasut kerelaan memberitakan Injil damai sejahtera, ya. Kasut memberitakan Injil damai sejahtera, ya. Penting sekali, saudara. Kita bayangkan, andai kata prajurit dipakai ketopong selamatan, ya, topong untuk perang, baju sirah untuk berperang, sabuknya kuat, pedangnya panjang seperti ini, ya. Ini tamengnya kecil, jangan. Tamengnya besar, ya kan? Perisai besar. Tetapi dia tidak punya sepatu, telanjang kakinya. Kira-kira gimana?
lengkap nih senjatanya, tapi nggak pakai sepatu, nyeker gitu. Bukan hanya lucu, tetapi prajurit itu nggak bisa berperang. Karena medan perang itu berbatu-batu, atau mungkin musuh tebar besi-besi atau paku-paku yang untuk nusuk kaki. Itu dia nggak bisa gerak, nggak bisa bebas. Maka diperlukan dalam peperangan zaman dulu, ya, zaman Romawi dulu, sepatu ya, untuk berperang. Tanpa sepatu, prajurit nggak bisa bergerak, nggak bisa berjalan, nggak bisa berlari dengan lincah. Maka diberikanlah sepatu untuk berperang. Ya, itu penting sekali. Dalam prajurit sepatu sangat penting, ya. Dan sepatu itu harus benar-benar kuat, saudara ya. Klik, ya. Sebelumnya saya akan ulang lagi sedikit supaya sudah tahu, ya, penting sekali ya. Akhirnya, ya kan, hendaklah kamu kuat dan Tuhan di dalam kekuatan kuasanya. Be strong in the Lord. Ini saya ulang terus karena ada hubungannya semua kan. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis, ya. Supaya kamu dapat bertahan. Kalau kita nggak menggunakan perlengkapan senjata iblis, kita diserang jatuh. Tapi kalau kita pakai semua senjata Allah, kita diserang, kita bisa bertahan. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-kuasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap, melawan roh-roh jahat di udara, ya kan? Jadi saudara, jelas sekali bahwa musuh kita bukan musuh yang enteng. Kalau kita hanya diserang oleh roh-roh jahat di udara kalah, kita nggak bisa menang, saudara. Kita hancur, saudara, itu kita. Maka kalau kita bisa menang misalnya melawan roh di udara, iblis akan berikan lagi, ya kan apa? Penghulu-penghulu di udara, dunia gelap. Kalau kita bisa menang lagi, iblis akan kasih lagi itu penguasa-penguasa. Menang lagi, kasih pemerintah-pemerintah. Jadi iblis saja punya pertahanan, punya hierarki, kekuasaan, kekuatan, itu yang hebat. Semakin tinggi tingkatnya di dalam roh, ya, dalam iblis ini, semakin kuat dia punya kuasa, iblis itu. Maka kalau kita bisa mengusir setan itu mungkin kita ada yang enteng-enteng. Lama-lama kita kasih setan yang berat, Jadi betapa rapinya struktur pemerintahannya dan struktur kuasanya yang dimiliki oleh iblis. Lah kalau kita tidak bisa tahu bagaimana melawan iblis, kita hancur, saudara. Maka oleh karena itu kita harus belajar, ya. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu. Dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Hari-hari ini hari-hari yang jahat, saudara. Hati-hati. Saya nggak bahas tahu detail karena kemarin sudah, ya. Jadi apa yang kita lakukan? Kakimu harus berkasut kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Setelah kita punya ikat pinggang kebenaran, baju sirah keadilan, ya, kita sekarang memakai sepatu, ya, kasut kerelaan memberitakan Injil. Inilah kasutnya, saudara. Jadi tadi harus lentur, ya, yang enak dipakai, ya kan, yang nyaman buat lari, buat jalan di medan pun aman. Dan dia ada besi-besinya supaya nggak licin. Dia bisa di medan yang licin pun dia bisa nggak jatuh, saudara. Jadi ini sepatu segala medan, ya. Jadi dia memang diatur, dia kuat, ringan, fleksibel, dan dia tidak slippery, tidak licin. Jadi ini begini. Nah, nanti ininya tulangnya ini kasih perisai lagi. Jadi sepatu zaman dulu dirancang untuk perang supaya bisa lari dengan gampang dan bisa untuk bergerak. Jadi didesain sesuai dengan medan perang, saudara. Ya. Dan kalau bahasa Inggrisnya di Efesus, ya, Efesians 6 ayat 15, your desire to tell the good news about peace should be like shoes on your feet. Ya. Tapi kalau bahasa Indonesia kurang pas, ya, kerelaan untuk memberitakan Injil rela gitu loh, ya. Tapi kalau bahasa Inggrisnya adalah good news, ya, itu harus kita punya desire, keinginan, ya, untuk memberitakan good news, Injil tentang damai sejahtera seperti sepatu di dalam kita. Jadi kita kemanapun pergi harus kita memberitakan Injil. And your feet shod with the preparation of the gospel of peace. Kakimu harus dikasih sepatu dengan kesiapan, kesediaan, ya, untuk gospel, untuk Injil, ya. Banyak sekali. And your shoes the readiness to announce the good news of peace.
Jadi sepatu kita menggambarkan bahwa kita harus siap, harus sedia untuk memberitakan Injil. Itu maksudnya. Ya, bukan kerelaan, tetapi kesediaan, ya, kesiapan kita untuk memberitakan Injil. Itu yang penting. Makanya saya kasih bahasa Inggrisnya. Ya, bukan wah biar keren, enggak ada artinya keren kan, tapi benernya ada asal aslinya. Yang kedua, apa arti sepatu Injil damai sejahtera? Ya, Pak, apa hubungannya Pak? Sepatu perang, ya kok dihubungkan dengan peperangan rohani? Apa itu damai kalian? Damai itu apa? Menurut Merriam-Webster ini apa? Penerjemahannya, artinya keadaan tenang atau kebebasan dari pikiran atau emosi yang menggelisahkan atau menindas. Jadi kamus dalam bahasa Inggris itu damai adalah tenang, ya, bebas dari pikiran yang membuat kita gelisah, yang menindas, itu namanya damai, ya. Damai sejahtera yang dikenakan pada sepatu untuk berperang melawan iblis adalah damai, ya, dari Tuhan. Kita percaya Yesaya 9 ayat 5. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas baunya, dan namanya disebut orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Jadi kalau kita memberitakan atau mengenakan sepatu damai, sebab dalam bahasa Inggris juga disebut the shoes of gospel, the shoes of peace. Ya, jadi kalau kita mengenakan sepatu, ya, damai, artinya kita mengenakan Yesus. Yesus Raja damai, ya. Yohanes 1:1, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Berikutnya Yohanes 1:14a, firman itu telah menjadi manusia, ya, dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya. Jelas, ya, Raja damai itu firman sendiri. Jadi kalau kita memakai sepatu, itu artinya kita mengenakan Yesus, dan Yesus adalah firman sendiri, ya. Kita harus memberitakan firman, ya. Wahyu 19 ayat 13 mengatakan, dan ia memakai jubah yang telah dicelup dalam darah, dan namanya ialah firman Allah. Jadi kita mengenakan, ya, sepatu Injil, sepatu damai, Injil damai, itu kita sedang mengenakan Yesus, mengenakan firman Tuhan. Tetapi kalau kita tidak pernah baca Alkitab, ya, ingat nih, kita tidak pernah baca Alkitab, tiap hari kita berperang dengan kaki yang telanjang. Kita tidak punya firman, tidak punya Yesus, karena firman adalah Yesus. Dan kita adalah sepatu Injil, kita harus benar mengenakannya, ya. Filipi 4 ayat 7, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati kamu dalam Kristus. Jadi Injil damai, apa itu damai sejahtera? Damai sejahtera bukan dari manusia. Ya, kita banyak uang, kita damai. Banyak orang di dunia ini, ya, orang Kristen, ya, khususnya, kalau dia merasa ada banyak uang baru damai, baru gajian baru damai, tanggal tua nggak ada damai, ya kan? Tangganya sudah tua, tanggal 25, 27, udah nggak ada damai lagi, gelisah, ketakutan, banyak tagihan masuk, ya kan? Tagihan telepon, tagihan apa, orang sekolah, kontrakan, kita mulai nggak ada damai lagi. Jadi damai di sini ada, bukan damai yang berdasarkan dari kita sendiri, tapi damainya dari Tuhan, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, ya kan? Yohanes 14 ayat 27, damai sejahtera aku tinggalkan bagimu, ya, damai sejahtera aku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu, ya. Jadi saudara, damai yang sebenarnya adalah dari Tuhan, dari Yesus Sang Raja Damai. Kalau kita punya Raja Damai, punya damai sejahtera dari Tuhan, ya, dan firman dalam Tuhan, kita akan tenang menghadapi segala sesuatu, ya. Kita acap kali kalau ada masalah kita gelisah, kita takut kesana kemari mencari pertolongan, gelisah, kita panik mana-mana. Kita sebetulnya kalau kita punya damai, kita hanya duduk dan berdoa. Kita banyak mengalami masalah. Kalau tentang masalah kita banyak, tiap hari banyak masalah.
Apalagi kita akan usaha, itu lebih banyak masalah lagi. Ya kan? Kalau mungkin karyawan atau pegawai itu masanya hanya gak ada duit untuk bayar apa kan, tapi tahu bakal pasti tanggal 1 gajian. Pasti. Tapi kalau orang usaha kan lebih banyak dedekannya. Ya kan? Hasil itu nggak menentu. Kadang ada banyak, kadang nggak ada, kadang minus. Dan itu nggak menentu. Tapi kalau pegawai atau karyawan itu tenang-tenang saja. Yang penting utang dulu berani, utang dulu ya. Pokoknya ini tanggal 1 kau bayar, tanggal 1. Kan? Udah pasti yakin tanggal 1 ada uang. Ya kan? Dia nggak begitu struggle, berjuang. Tapi kalau yang usaha, yang usahanya kayak multi level, yang nggak ada fix salary, nggak ada yang pasti, yang andalan, itu stres. Kalau kita berdasarkan komisi broker misalnya, itu stres. Ya, tapi kalau kita jalan Tuhan, tidak boleh stres. Kita harus damai, karena apa? Apapun yang kita alami, ya apapun yang kita butuhkan, Tuhan pasti memberi. Ingat tuh. Maka ngomong, kalau engkau di dalam aku, firmanku dalammu, minta apa saja yang kehendaki, ya engkau akan menerimanya. Pasti janji, benar ditepati. Masalahnya apakah firmannya, damainya Yesus ada di hati kita? Pasti kalau kita nggak baca Alkitab, udah nggak ada damai lagi tuh. Kita tuh punya doa minta saudara. Tetapi baca Alkitab susah banget. Bener loh saudara. Jadi siapa di sini yang baca Alkitab? Angkat tangan. Tuh kan? Gak semua kan? Siapa yang berdoa minta pertolongan setiap hari? Ngacung semua. Ngacung semua. Kalau doa minta pertolongan ngacung semua. Baca Alkitab nggak pada ngacung. Itu nggak bakal terjadi. Nggak bakal terjadi. Sesuai firman Tuhan, kalau engkau tinggal di dalam aku, firmanku tinggal di dalam engkau, minta apa saja kehendaki, engkau akan menerimanya. Cari dulu kerajaan surga kebenarannya, semua akan tambah. Kita baca firman susah banget. Kalau main HP sampai jempolnya melempung, penggak gede, itu nggak berhenti saudara. Kecuali baterainya habis, tapi nggak mungkin habis. Powerbank ada 3. Pak Richard kalau ke luar negeri 3 powerbank, kabelnya ada 3 juga. HP 1, kan aneh kan? HP 1 powerbank 3. Kapan habisnya? 24 jam. Dari terbitnya matahari sampai tenggelamnya, sampai lebih lagi pagi lagi, nggak bakal habis. Tapi dia nyampe present, persediaan. Kita juga demikian. Kita powerbanknya apa? Firman Tuhan. Maka kita ada backup, kita ada kekuatan. Kita nggak pernah ada kekuatan. Maka baca firman Tuhan. Ya, damai sejahtera yang melampaui akal. Ya, melampaui akal gimana? Ini orang di PHK, orang kayaknya nggak punya uang, kok happy saja ya, ya kan? Ini kayaknya omsetnya menurun, sakit, ya, belum sembuh, kok kayaknya happy terus. Rajin ke gereja, rajin ibadah, senyum-senyum di Tuhan. Kenapa sih ya rahasianya? Rahasianya ada damai sejahtera dalam hidup. Walaupun Tuhan tidak menolong aku tetap memuji Tuhan. Walaupun Tuhan nggak menolong aku tetap menyembah Tuhan. Itu baru Tuhan tolongan. Kita belajar dari Paulus dan Silas. Paulus dan Silas, ya, dia menginjil, memberitakan Injil damai sejahtera, Injil keselamatan, memberitakan Injil, baik kan? Dia difitnah, ya, didera, fitnah, dan dimasukkan ke dalam penjara. Bayangkan kalau saudara kira-kira dimasukkan ke penjara, gimana perasaannya? Nggak boleh pakai HP, nah itu stres lagi, ya kan? Mungkin kalau Pak Richard di penjara, dia bukan stres penjara, stresnya nggak bisa main HP, ya kan? Ada HP masih tenang kan, HP terus kan? Tapi kalau misalnya di penjara, apa perasaan kita? Kita cemas, khawatir, takut, dan juga sangat mengerikan, disiksa. Waduh, pokoknya di penjara itu nggak enak, makan terbatas, ya kan? Tidurnya juga nggak ada angin, nggak ada AC, dan mungkin semua terbatas sekali fasilitasnya. Kita menderita, kita akan mengeluh, kita akan menangis, kita akan sedih, hancur hati.
Itu orang di penjara. Maka begitu ada kesempatan lari, dia lari. Karena nggak suka di penjara, nggak enak. Disiksa sama teman-teman juga. Dibully. Dianiaya sama temannya. Tapi kita lihat belajar dari Paulus dan Silas. Ya. Kisah para Rasul 16 ayat 25 sampai 33. Tetapi kira-kira tengah malam. Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Paulus dan Silas, ia tidak sedih, tidak mengeluh, tidak stres, tidak hancur hati, tidak kecewa, tidak di penjara. Kenapa? Dia ada damai sejahtera dari Yesus, dari Tuhan. Maka itu melampaui akal. Di mana orang lain di penjara sedih, stres, pengen keluar, pengen cepat-cepat selesai, pengen cepat dikeluarkan, dibebaskan, baru dia bahagia, damai. Tapi enggak, Paulus didera, dipasung, dirantai kakinya semua. Itu dia bisa menyanyi, bisa berdoa. Apakah bisa demikian, saudara? Kita ada masalah keuangan, ada masalah kerjaan, saudara ada masalah dari penyakit. Apakah kita bisa menyanyi, memuji Tuhan? Apakah kita mau berdoa? Apakah kita tetap mau membaca Alkitab? Apakah kita mau tetap beribadah? Saya sangat sayang, saudara. Sangat sayangkan sekali. Setelah COVID selesai pun, jemaat tidak mau beribadah. Kalau COVID mungkin bisa maklum. Karena mereka takut. Karena ada virus. Takut. Gak mau ibadah. Lebih baik aku aman di rumah. Dia beribadah. Dan kalau kita ibadah, kita kena penyakit pun gak masalah. Demi Tuhan. Bukan kita gak berhikmat. Udah ada jarak, sudah ada pakai masker semua. Itu tetap gak mau ibadah. Alasannya COVID. Tetapi anehnya, ketika di rumah, dia bisa buka warung, buka toko, ngobrol. Dia bisa ke pasar. Bisa. Tetapi ibadah COVID. Kalau nggak minggu, nggak COVID. Bisa ke mall, jalan-jalan. Itu orang nggak berkenan dengan Tuhan. Nggak punya firman, nggak punya kecintaan dengan Tuhan. Kalau orang begitu ada masalah, dia hancur duluan. Stres duluan. Lihat nih, Paulus dan Silas di penjara bernyanyi dengan puji-pujian kepada Allah, dan orang lain mendengarkan, ada kencengannya, semangat, antusias. Maka kita kalau di gereja harus antusias nyanyinya. Ya kan? Kalau ku yakin dan percaya, jangan kisah. Ku yakin dan percaya. Nyanyi angkat tangan kita. Ku yakin dan percaya ke Tuhan. Engkau akan tolong kami. Paulus Silas mungkin lagi nyanyi. Ku yakin dan percaya Engkau merubah beban menjadi berkat. Nyanyi, apa terjadi? Akan tetapi terjadi gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ya kan? Nyanyi, terjadi mujizat ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu penjara terbuka. Ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri karena ia menyangka bahwa orang hukuman telah melarikan diri. Dan Paulus berseru dengan suara nyaring, katanya, jangan celakakan dirimu, sebab kami semuanya masih ada di sini. Nyanyi, sukacita, memuji Tuhan. Ada damai dalam hati, ada firman, mendatangkan mujizat. Jadi kalau saudara sedih, jangan cari pohon muter-muter nyanyi. Ya, itu adanya di India, saudara ya. Kita harus cari Bible, berdoa, memuji Tuhan. Pak, bagaimana saya memuji? Kalau kita sedih, cari lagu yang memuji itu sedih. Ada juga kan? Ya kan? Jika ku hadapi apa? Mana? Kehidupan ini kan, jalan mana yang harus ku pilih? Ya kan? Nyanyi aja atau duduk di altarnya. Ya kan? Nyanyi yang begitu Tuhan akan nangis, Tuhan akan, wah kamu baik, cari aku kasih pertolongan, ya. Jadi ketika gempa bumi, semua terbuka, ada mujizat. Apa terjadi? Kepala penjara takut. Kalau enggak dibunuh sama itu atasannya, dia mau bunuh diri. Tapi semua Paulus bilang jangan kau lakukan. Paulus hebat sekali. Dia tidak lari, saudara. Dia tidak kabur, dia tidak pergi. Ya. Paulus tidak pergi, tidak kabur. Hore, aku bebas, aku pergi. Enggak. Dia pergunakan
kesempatan itu untuk menginjil, memberitakan Injil keselamatan. Dan lihat Pak, kepala penjara itu menyuruh membawa suluh, lalu masuk dan dengan gemetar tersungkur ia di depan kaki Paulus dan Silas. Ya, tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Kepala penjara tersungkur di depan Paulus dan Silas. Apa katanya? Ya, ia mengantar mereka keluar sambil berkata, Tuhan, Tuhan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Bukannya Paulus tuh begitu bebas, pintu terbuka, dia kabur enggak, tanah lain kabur enggak. Tapi dia pergunakan untuk memberitakan Injil keselamatan. Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Lalu mereka, Paulus dan Silas, memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Pada jam itu juga kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh pilur mereka. Seketika itu juga ia dan keluarga memberi dibaptis. Jadi Paulus dan Silas punya damai sejahtera, ya. Dia menginjil dengan damai sejahtera, dengan firman yang ada di dalam dirinya. Di penjara seperti apapun disiksa, dia tetap ada damai. Dan dia ketika bebas, dia tidak langsung kabur, tapi dia pergunakan kesempatan itu untuk memberitakan Injil, memberitakan pertobatan, memberitakan keselamatan. Jadi kalau kita misalnya ada kesusahan, ya, kita berdoa memuji Tuhan, nah itu kan menjadi kesaksian banyak orang. Seperti Paulus ini memberitakan pada orang-orang Romawi, dan mereka bertobat dibaptis. Markus 16 ayat 14. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakan Injil pada segala makhluk. Kalau dalam bahasa Inggrisnya segala ciptaan. Jelas sekali, Paulus memberitakan di dalam situasi yang tidak enak, dalam situasi di penjara, dalam situasi yang tidak mendukung, dalam situasi yang dia terjepit, tapi dia tetap memberitakan Injil dengan cara memuji Tuhan, dan dia memberitakan Injil, memberitakan Yesus kepada perwira ini, kepala penjara. Jadi saudara, kalau kita di tengah-tengah penderitaan pun kita tetap menginjil. Amin saudara. Jadi kita tetap, dulu waktu Ibu Ida kebakaran, ya, hari pertama dibawa dari Kedoya ke Pertamina, di ambulan dan kamu tetap menginjil, tetap lakukan firman Tuhan, tetap pergi. Dia kebakaran, Ibu Gembala, Kamis, Jumat, sama dokternya nggak boleh di situ lagi karena nggak bisa menangani, dibawa ke Pertamina. Padahal Sabtunya aku harus ke Medan, ada khotbah. Akhirnya dia bilang gini, kamu harus ke sana, tinggalkan saya, aku ada Tuhan, ada dokter, ada suster. Akhirnya apa saudara? Aku ke Medan Minggu, khotbah 3 kali. Seninnya aku khotbah lagi, Selasa khotbah lagi, Rabu khotbah lagi, Kamis khotbah lagi. Di mana? Di Full Gospel. Khotbahnya cuma 5 orang, 6 orang, dan nanti 4 orang. Itu aku lakukan. Bukan khotbah cari uang, bukan. Itu khotbah tuh, ya, kalau di khotbah memang nggak ada PK, nggak ada persembahan, nggak ada. Tapi saya tetap lakukan. Ya, di Full Gospel manapun, saya naik motor. Itu dalam masalah kita diserang oleh hutang yang banyak, serang debt kolektor, ibu udah kebakaran. Itu aku tetap menginjil dalam segala keadaan. Amin saudara. Jadi kita menginjil, Paulus menginjil dalam keadaan di penjara pun dia menginjil, di dera pun dia menginjil. Kita punya menginjil kalau kita enak saja, dibayar, kasih uang, ada keuntungan, dia menginjil. Gak ada keuntungan, kita nggak mau menginjil. Itu memang palsu. Dia menginjil karena dibayar, menginjil karena ada keuntungan. Itu nggak boleh. Menginjil dalam keadaan di penjara pun dia menginjil. Itulah kasut memberitakan Injil, ya. Jadi kita harus tahu, ya. Maka damai sejahtera melampaui akal dan manusia. Kolose 3:15, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukurlah, ya. Jadi damai sejahtera Kristus harus ada pada kita. Ya, bukan damai berdasarkan kita punya jabatan tinggi. Jabatan itu bisa menyesatkan. Jabatan tinggi, tahu-tahu salah, tembak orang, hukum juga. Jabatan tinggi kita korupsi, jatuh juga. Kita mau menjabat apapun, kalau kita rusak damai berdasarkan kekuatan kita, uang kita, jabatan kita,
suatu saat damai itu akan hilang. Karena apa? Karena kedamaian itu berasal dari dunia. Maka Tuhan ngomong, hendaklah damai sejahtera memerintah dalam hatimu. Hatimu sudah damai sejahtera, Raja damai. Ya, Yesus sendiri, firman Tuhan ada dalam kita. Maka kalau saudara baca Alkitab setiap hari, saudara gak punya damai di dalam hati, maka hidup kita akan sangat berat. Maka saya anjurkan, bahkan saya paksa saudara untuk membaca Injil. Karena Injil adalah firman dari Tuhan sendiri, adalah Raja damai. Dalam baca Injil ada masalah, oh tenang saja. Ya, tenang saja. Pasti ada maksudnya. Mau dibakar ke tungku api, seperti kata Abednego, tenang saja. Ada Injil. Dia nggak takut, ngeri enggak. Ada dibakar tungku api, ada masalah di depan. Tapi Mesak Abednego, Sadrak itu semua tenang saja. Jalan aja, gendong tenang aja. Ada damai. Jadi kita benar-benar ada damai. Ya. Yesaya 32:17. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selamanya. Kebenaran adalah Yesus sendiri. Aku adalah jalan dan kebenaran. Jadi kalau ada kebenaran, ada Injil, ada Yesus dalam hati kita, akan tumbuh apa? Damai sejahtera. Ya. Dan apa akibatnya? Kita akan tenang, tentram untuk selama-lamanya. Maka kalau ada masalah, orang yang paling gelisah-gelisah, yang paling takut-takut, yang paling gelisah, yang paling khawatir, itu orang nggak baca Alkitab. Pasti. Banyak kok para bisnismen, saya kan aktif di bisnismen, fellowship. Dia banyak khawatir, kecewa, banyak dia undur dari pelayanan, undur dari ibadah. Kenapa? Dia kecewa karena usahanya bangkrut. Covid kemarin. Apa dia tidak ada damai? Kalau kita ada masalah, tapi kita nggak ada damai, nggak ada firman, kita akan ketakutan. Maka mulai sekarang bacalah Alkitab. Kebenaran adalah Yesus. Aku adalah jalan dengan kebenaran. Jadi semua ini Yesus semua. Sabuknya Yesus, baju isinya Yesus, justice, Raja damai, penasihat yang ajaib. Ininya apa namanya, kasutnya juga Yesus. Semua ada tentang Yesus. Kita mengenakan Yesus. Ya, damai ya. Galatia 5:22-23. Tapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai, sejahtera. Ya, tidak ada hukum yang menentang hal itu. Jadi buah roh saja ada damai sejahtera. Maka kalau ada damai sejahtera di kita, tidak ada yang melawan itu. Bahkan iblis pun nggak berani melawan kita. Karena ada firman Tuhan, ada buah roh, ada Roh Kudus dalam hati kita. Jadi kita harus hati-hati, saudara. Penting saya belajar ya. Sedikit lagi kita belajar damai sejahtera. Efesus 2 ayat 14-16. Karena dialah damai sejahtera kita. Yesus damai sejahtera kita. Yang telah mempersatukan kedua pihak. Yang telah merubuhkan tembok pemisah itu perseteruan. Kalau kita punya damai, punya Yesus, itu merobohkan tembok-tembok benteng-benteng musuh. Dan kita bersama dengan satu pihak dengan Tuhan. Sebab dengan hak matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dan dengan segala perintah ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Jadi damai harus dari Tuhan, bukan dari kekuatan kita. Percuma saudara kaya raya, ya kan? Aku damai kok, banyak uang, apapun bisa. Sakit ke Jerman, sakit ke Jepang, sakit ke Amerika. Bukan itu saudara. Kalau misalnya kita kanker, kena penyakit yang nggak bisa sembuh, kita mau uang berapa pun juga nggak sembuh. Akhirnya kita gelisah, kita ketakutan, kita sedih. Tapi ada damai. Apa itu terjadi? Tuhan Yesus baik, tetap nyanyi aja. Ya kedamaian. Bahkan Tuhan bisa berikan kesembuhan. Seperti Paulus, dia di penjara, dia disiksa, tapi dia ada kedamaian. Saudara, jadi saudara, sebab dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan menyiapkan persekutuan pada saat itu. Jadi saudara, kita ada damai, ada Yesus yang mendamaikan kita dengan Allah. Ya. Roma 8 ayat 31 mengatakan, sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapa yang dapat melawan kita? Kalau ada Raja damai di hati kita,
Kita mengenakan kedamaian, Injil damai, Injil Kristus. Seperti kita pakai sepatu. Dimanapun kita berada, kemanapun kita pergi, kita pasti menang. Jika Yesus tidak kita siapa dapat melawan. Iblis tidak mau dari kita. Amin saudara. Ya. Penting sekali kita belajar. Maka sangat senang sekali di awal bulan kita belajar tentang perlengkapan senjata Allah. Ya. Anak-anak Allah harus memberitakan Injil kedamaian. Ya. Yesaya 52 ayat 7. Betapa indahnya kelihatan dari puncak bukit-bukit kedatangan pembawa berita, pembawa Injil yang mengabarkan berita damai, memberitakan kabar baik gospel, Injil yang mengabarkan berita selamat dan berkata kepada Sion, Allahmu itu Raja. Dikatakan bahwa berbahagialah, diberkatilah, bersukacitalah orang yang memberitakan kabar baik, Injil. Kabar damai, kabar baik, Injil. Ya. Kita berbahagia. Maka kalau kita mau menjadi penginjil, tidak harus jadi pendeta atau di mimbar. Kita ke tetangga kita, ke teman kita, kita beritakan kesaksian. Maka kita sedang memberitakan Injil Tuhan sendiri. Matius 5 ayat 9, berbahagialah atau diberkatilah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Jadi damai, Raja damai ada di hati kita, ya. Dan itu kalau kita ada damai, membawa damai, ya, itu kita disebut anak-anak Allah. Tapi kalau kita cekcok, berantem, saling menyerang, saling memfitnah, itu bukan anak-anak Allah. Itu anak-anak setan. Kenapa? Tidak membawa damai, membawa perpecahan, membawa perselisihan, menyerang sana sini, memfitnah, itu anak setan. Jelas, yang anak Allah yang membawa damai. Di mana kita berada harus membawa damai. Ya, Mazmur 119 ayat 105, firman mudah berita bagi kakiku dan terang bagi jalan-jalan. Kaki kita harus ada terang, ada firman. Kaki kita mengenakan Injil, kaki kita mengenakan kasut gospel, ya, Injil keselamatan, Injil Kristus. Ya, jadi kaki kita tuh Injil itu menjadi terang, jadi pelita bagi kaki kita, terang bagi jalan kita. Kemanapun kita pergi, kegelapan akan menyingkir. Karena kita ada terang di kaki kita, ada terang jalan kita. Kaki kita ada pelita firman Tuhan yang menerangi jalan-jalan kita. Sehingga kita ada kegelapan pun semua akan pergi. Jadi kalau kita jangan takut, rumah yang angker, anak-anak udah kita pakai, kita ada firman. Ada masalah apapun, keuangan, ada penyakit, di PHK, kontrakan habis, kita tenang saja. Itu iblis yang panah kita dengan panah-panah ketakutan, kecemasan. Pak, saya nggak punya uang, Pak. Tenang saja. Selama kaki kita ada Injil, kita melangkah kemanapun pergi, kemanapun kita bekerja, ada Injil, maka kita akan jadi terang. Dan kesusahan-kesusahan semua bisa kita lalui dengan tenang. Makanya kan Daud berkata, sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan, lembah yang gelap, lembah yang menakutkan, lembah yang menyeramkan, tetapi gada dan tongkatmu yang menghibur aku. Apa? Enak saudara. Saudara enak ikut Tuhan. Enak banget. Semuanya aman. Aman bukan berarti ada masalah. Tapi kita tahu akan menang. Bertempur. Hidup kita pertempuran. Bukan terus ke Tuhan gak ada masalah. Oh, ada banyak. Semakin kita ke Tuhan, semakin banyak masalah. Karena semakin ikut Tuhan, iblis semakin menyerang kita. Ya, bukan yang kecil-kecil, bukan roh jahat, tapi penghulu di udara, pemerintah di udara, penguasa di udara. Lebih gede lagi. Tapi itu adalah peperangan. Dan orang Kristen ketika memutuskan mengikut Yesus, di saat itu juga kita sudah berada dalam medan pertempuran dan peperangan. Maka harusnya kita sudah memakai senjata perang dari dulu. Tapi kita nggak pernah mau. Ketika dibaptis langsung baca Alkitab. Berapa kali kalau aku sudah baptis orang, baca Alkitab tiap hari, mulai hari ini. Kamu ciptaan yang baru. Baca Alkitab tiap hari. Berdoa tiap hari, nyanyi tiap hari. Gerejanya sekali itu minggu aja, kurang. Maka waktu saya dibaptis waktu itu, habis dibaptis saya langsung puasa 40 hari, baca Alkitab tiap hari, tiap pagi sampai sekarang. Karena aku tahu, karena firman itu terang bagi kakiku dan terang bagi jalan-jalanku. Jadi kita benar-benar baca Alkitab.
Amin saudara. Ya. Matius 9 ayat 2, berbahagialah orang yang mendapat damai karena mereka disebut anak Allah. Ya. Baca itu sudah, klik lagi sekarang. Iblis dikalahkan ketika kita memberitakan Injil dan kesaksian. Kalau kita berikan Injil dan kesaksian, iblis dikalahkan. Ini Wahyu berkata ya, ayat 12, ayat 10 dan 11. Dan aku mendengar suara yang nyaring di surga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara. Iblis pendakwa kita siang malam, pagi siang malam, dia didakwa terus, tapi telah dikalahkan oleh apa? Apa saudara? Yang mendakwa siang malam, mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Jadi saudara, iblis selain dikalahkan oleh darah Yesus, iblis juga dikalahkan oleh perkataan kesaksian kita. Kesaksian apa? Tentang kebaikan Tuhan. Bukan kesaksian, aku dapat bonus loh, aku baru beli mobil loh, aku baru beli emas, beli jam, beli apa di rumah nih. Bukan. Kesaksiannya adalah untuk kebaikan Tuhan, tentang firman Tuhan. Maka iblis dikalahkan. Maka banyak sekali orang yang waktu di Tuhan atau waktu di acara khusus, ayo sama bersaksi. Gak mau bersaksi semua. Sayang. Kalau mau bersaksi, Tuhan kasih berkat dan setan pun takut. Dan dikalahkan oleh perkataan kesaksian kita. Ya. Kisah para Rasul 1 ayat 8, tapi kamu akan menerima kuasa dan Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, ya, dan di seluruh Yudea, Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jelas, Yesus menyuruh kita menjadi saksi, memberitakan tentang Yesus, saksian. Bahkan kita boleh bersaksi atas pertolongan Tuhan. Kemanapun kita berada bersaksi, karena kesaksian kita mengalahkan iblis. Amin saudara. Maka kalau orang jarang bersaksi kebaikan Tuhan, itu mudah diserang oleh iblis. Jadi kesaksian itu perintah Yesus sendiri. Bahwa kita pergi bersaksi, karena iblis mendakwa kita siang dan malam. Ya. Lagi, Church of Gospel of Peace, kapan bacaan Injil? 2 Timotius 4 ayat 2 sampai 5. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Ingat, Paulus memberitakan firman, memberitakan Yesus. Baik nggak saatnya? Nggak baik. Dia di penjara. Dia di penjara, situasi nggak enak, tapi dia memberitakan firman. Dia memberitakan Injil, memberikan keselamatan, dan kepala penjara dan keluarganya semua diselamatkan. Jadi kita harus memberitakan firman, baik atau tidak baik. Jadi jangan kita hanya pas baik aja, atau pas kita dapat uang aja kita jalan, tidak. Banyak orang Kristen kita menginjil kalau dibayar atau ada keuntungan. Kalau ada keuntungan nggak mau, capek-capek ngapain? Jauh-jauh kita nggak untung ngapain? Nggak ada cuan, nggak mau. Apalagi menderita, itu paling kabur duluan. Ya dong. Oh, dia tujuannya menginjil bukan untuk firman, bukan untuk menjaga jiwa, tapi untuk mencari keuntungan. Itu kalau ada cegat itu udah pasti dia kabur duluan, nyangkal duluan. Ya, jadi beritakanlah firman, ya. Siap sedialah baik atau tidak baik waktunya, nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajar kesabaran. Tegur. Kalau ditegur, hanya hilang semua. Ya nggak apa-apa. Berapa kali kita jemaat kita hilang, kita tegur. Kamu jangan begini, jangan begitu. Kita tegur, kabur, ya kan? Jangan main HP, jangan ngobrol, jangan terlambat terus. Hilang, ya terserah. Yang penting saya kasih kebenaran. Kalau kita ibadah nggak serius, tidak menghargai firman Tuhan, tidak menghargai ibadah pada Tuhan, jangan harap saudara nungging doa kabulkan. Jangan kata, Pak doakan saya Pak, tidak bisa, doa sendiri. Ada kok pengusaha, Pak doakan saya Pak. Apa yang kamu lihat tolong? Dia ternyata waktu sukses belum COVID, banyak hartanya, banyak rumahnya, banyak mobilnya, tidak pernah
ibadah serius, tidak pernah memberi pekerjaan Tuhan, tidak pernah persembahan atau persepuluhan, pengusaha itu. Tidak pernah, tidak pernah dia serius ibadah. Tapi ketika COVID habis semua bangkrut, baru Pak doakan. Tidak bisa. Kamu harus doa sendiri. Kamu harus memberi Tuhan dulu. Tuhan. Pak, tapi saya nggak bisa apa-apa. Kamu nggak bisa hidup sekarang, nggak bisa seger. Ya saya ada uang Pak, tapi paling 5 juta. Kasih kopeceng ke gereja. Atau persembahan itu. Pak, kan saya kurang Pak. Kasih dulu. Kalau kamu nggak kasih perpuluhan dalam hal kecil, Tuhan nggak pulihkan kamu. Kamu bisa pulih bisa, tapi bukan dari Tuhan, dari kepadamu sendiri. Orang nggak kenal Tuhan bisa kaya, tapi tidak baca sejahtera. Tapi gimana Pak? Saya kurang. Ini nggak mau juga. Sudah. Kalau kamu nggak mau memberikan apa dari kecil, Tuhan nggak akan jawab doamu cuma. Tidak ada Sarfat ya, pengajar dia kekurangan sekali minus, bahkan ada kelaparan yang mati. Itu tepungnya tidak dikasihkan anaknya dulu, tidak dimakan dulu, tapi diberikan kepada Elia sesuai perintah Tuhan. Baru tidak mujizat. Berlimpah-limpah tepungnya, minyak berlimpah-limpah. Dari apa? Kecil diberikan pekerjaan Tuhan dulu. Dia nggak takut kekurangan, karena Tuhan ngomong ini, Elia kamu ke orang janda di Sarfat akan memerintahkan dia untuk beri kamu makan. Diperintahkan Tuhan. Dan itu tahu ini perintah Tuhan. Ini makan atau kau kasih Elia nih. Kalau kasih Elia aku makan apa? Aku mati nih. Tetap kasih ke Elia dulu. Baru terjadi mujizat. Jadi jangan sampai saudara nggak taat, nggak setia. Maka tema tahun ini taat dan setia sampai akhir dalam segala keadaan. Amin saudara ya. Karena akan, nah ini tegur tadi belum, tegurlah dan nasihatilah. Kita tegur dan nasihati. Kalau itu memang harus secara pribadi. Kalau umum kita ngomong apa adanya, jangan terlambat, jangan main HP, jangan ngobrol, jangan kita nggak serius ibadah. Nah itu kita bisa ngomong di mimbar. Tapi kalau hal yang pribadi kita sampaikan pribadi, ya. Karena dengan sabar dan pengajaran. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat menerima lagi ajaran sehat, tapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Jadi kalau saya sekarang beritakan perang senjata Allah, akhir zaman, orang pada kabur. Pak, jangan khotbah akhir zaman, mengerikan, penghukuman, penghakiman. Khotbah aja Pak yang berkat, mujizat, dipulihkan, disembuhkan. Berapa orang di sini keluar dari gereja nggak mau lagi karena dia nggak mau dengar pengajaran yang sehat tentang akhir zaman, kedatangan Yesus, ya kesudahan dunia, dosa, 7 gereja, aniaya. Mereka nggak suka. Yang sukanya apa? Sudah ada pada waktu datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, ya. Dia suka mencari guru-guru yang memuaskan hatinya, telinganya. Maka saya sangat sayangkan sekali kalau umat Tuhan justru di akhir zaman ini mereka tahun 2023 ini menjauh dari gereja, menjauh dari ibadah, menjauh dari Tuhan. Padahal tahun ini tahun yang penuh goncangan, tahun yang akan penuh resesi. Saya ngomong kepadanya, saya mengikuti zaman, ikuti berita-berita peperangan, resesi, kelaparan, kejahatan. Ya, ini aja di Amerika April nanti ada pertemuan besar pengikut setan dan gereja setan akan bertemu di Boston April nanti. Ngeri. Di setan bekerja cepat. Dia meeting anak buahnya, kaki tangannya di dunia ini. Meeting. Maka ada roh jahat, penghulu udara, penguasa di udara, dan pemerintah di udara. Kita mau santai-santai saja. Kita sangat disayangkan. Ya. Jadi ini adalah gereja pengajaran, bukan khotbah yang buat saudara enak didengar, ya, senang hati saudara tidak. Teguran dan ini apa yang terjadi nanti. Ya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran. Mereka nggak mau tegur, dia pergi. Baca Alkitab, nggak mau pergi. Ah, Pak Budi kalau khotbah selalu baca Alkitab. Itu memang harus. Karena kita nggak kenal Tuhan,
gak punya firman dalam hati kita, kita hancur. Ya. Dan membukanya bagi dongeng, tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Sabarlah, menderita, lakukan pekerjaan Injil, dan tunaikan tugas pelayananmu. Memberitakan Injil itu disertai dengan pengorbanan, penderitaan. Jangan mengabarkan Injil disertai keuntungan, mencari cuan, mencari gandum, mencari omset, mencari uang, manipulasi, uang pelayanan. Itu salah. Pemberitaan Injil disertai dengan menderita. Sabar menderita dalam pemberitaan Injil. Paulus menderita, di penjara, didera, digigit ular, terkatung-katung di tengah laut 3 hari 3 malam, kedinginan, kepanasan. Itu Paulus, dia menderita. Dia dulu waktu gak jadi penginjil enak, kaya raya, dihormati, pangkatnya tinggi. Begitu ikut Yesus penginjil, semua yang ikut ada penderitaan semua. Tidak ada. Lalu Paulus bergembira naik pangkat, gak ada. Maka ikut Yesus, jangan terus ikut Yesus jadi kaya, sukses enggak. Harus disertai dengan penderitaan. Apa? Memberitakan Injil. Pak, berarti gak boleh kaya? Oh boleh, harus kaya kalau bisa. Kenapa? Kekayaan itu untuk memberitakan Injil, untuk pekerjaan Tuhan, untuk bersaksi, bukan untuk foya-foya atau kepentingan pribadi, tapi untuk menukarkan hawa nafsu, tas mahal dibeli, ya kan? Tapi kita untuk pelayanan, untuk menginjil, menolong orang, menolong gereja, menolong hamba Tuhan yang kekurangan. Kaya boleh, Abraham kaya, Ishak kaya, Yakub kaya, semua kaya. Bukan saya, wah Injil baru bukan. Ya, jadi itu saudara ya. Matius 28 ayat 19-20, kali pergilah, karena itu pergilah jadikan semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu dan jasa sampai pada akhir zaman. Di sini ada Alkitab, ya, penginjil, ya, untuk penginjilan, ya, ayat jelas sekali. Jadi kalau kita menginjil, pergi, beritakan, jadikan semua bangsa murid Yesus, kita akan disertai sampai akhir zaman. Jangan takut dalam menginjil. Tetangga kita kasih Injil aja. Kita tahu konteksnya apa, oh dia ini kita mulai masuk situ, kita kasih Injil. Tuhan akan menyertai, kasih kita perkataan. Musa pergi kepada Allah, Tuhan aku gak punya lidah, aku gak bisa ngomong. Lidah itu aku yang ciptakan. Pergilah, aku sertai lidahmu. Oh keren kan? Aku gak bisa ngomong juga di sini dulu. Aku minder, takut, ngomong cepat, gak jelas. Paling minder aku dulu dari dulu. Makanya aku jadi pendeta, kaget saudara saya Semarang. Hah? Budi jadi pendeta. Emang ngerti itu jemaat yang dikotbahin? Tidur gak itu jemaatnya? Coba cek lagi. Semua pada kaget. Dulu saya ngomong cepat, gak jelas, dan minder. Kalau aku bisa ngomong presentasi di kelas gitu ya, ada cuma 10 orang ya, itu aku malam gak bisa tidur. Gak bisa tidur, takut sekali. Tapi aku kalau maju di kelas tuh deg-degan sih, takut sekali. Aku penakut karena minder, ngomongannya cepet, gak jelas. Bahkan aku kalau ngomong, orang gak bisa ngerti. Harus ngomong 3 kali diulang, baru tahu. Pak, jalan itu mana? Jalan Gajah Mada. Apa? Udah lagi, jalan Gajah Mada itu mana Pak? Ya, baru tahu. Aku kalau ngomong, orang gak ngerti. Tapi aku mau menginjil, mau memberikan firman, maka Tuhan sertai lidah bibirku. Sekarang Tuhan dengar nggak? Kadang-kadang nggak ngerti Pak, aku belum ngerti Pak. Waduh. Matius 11:7-8, pergilah, beritakanlah Injil, ya kan? Apa? Kerajaan surga sudah dekat, ya kan? Jadi kalau kita menginjil, kita disertai Tuhan. Apa buktinya? Sembuhkan orang sakit, ya, bagi orang mati, bagi orang kusta, usirlah. Nah, kalau kita menginjil, kaki kita ada kesediaan, persiapan, ada kerelaan, ada keinginan, desire untuk menginjil, maka kita diberi kuasa untuk menyembuhkan orang sakit, mengusir setan. Amin saudara. Ya kan? Ini baru satu belum selesai, tadi udah selesai nih. Apa mungkin depan ya. Yesus dari orang yang mau pergi menginjil. Yesaya 6 ayat 8 ya. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan
akan kuutus. Siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sautku, ini aku, utuslah aku. Jelas ya? Jadi Tuhan selalu mencari orang yang mau diutus, yang mau pergi untuk Tuhan, untuk memberitakan Injil, menyembuhkan orang sakit, untuk mengusir setan-setan. Dan Tuhan yang mencari kita. Ingat, Tuhan ngomong, siapa yang mau pergi untuk aku? Kan kasihan Tuhan kan. Udah mati untuk kamu, sudah baik untuk kamu. Dia masih mencari siapa sih yang mau mampu. Oh, kalau kita yang bertebus ke darah Yesus harus menginjil. Gitu. Udah mati masuk neraka harusnya, tapi bisa masuk surga, ditebus dosa kita, diberkati. Kita nggak mau menginjil. Itu bokamsya. Orang yang nggak tahu diri. Disembuhkan dari kusta, orang kabur semua dengan orang. Nah, satu balik menyembah Allah. Hanya 10% orang Kristen sama juga. Diberkati, lupa ke gereja. Kenapa gak kerja? Rame hari Minggu. Kalau bisa Pak, usul Pak, gereja geser Senin aja Pak. Gereja nenek moyang lu. Gak bisa. Kerjanya digeser 2 jam, pergi ke gereja dulu. Menginjil. Ya. Maka saudara, kemarin beberapa hari lalu, saya udah minggu ini sekarang, saya banyak panggilan. Panggilan apa ya, kerja, panggilan khotbah. Di mana full gospel. Full gospel, kemarin saya jauh-jauh, gunung sehari, macet-macet. Ya, saya khotbah di full gospel, hanya orang 7, ada orang 5. Benar. Apakah itu dapat persembahan atau uang? Enggak. Kita malah kasih ke mereka. Kasih ke mereka. Jadi ada lagi, Pak, bisa nggak Pak besok ke teater saya? Di mana? Di Jembatan 2. Pak, bisa ke di sana. Malah ada lagi nawari saya khotbah. Bisa. Walaupun 3 orang saya pergi menginjil. Senang sekali kalau ada orang yang mau diinjilin, mau didengar. Walaupun kita nggak dibayar, malah kita bayar, tetap sama menginjil. Naik motor, apapun mau saudara. Oh, Tuhan senang. Siapa yang mau pergi untuk aku? Siapa yang aku utus untuk memberitakan kerajaan surga? Ya kan? Ingat saudara, kita harus menginjil, harus bersaksi kebaikan Tuhan. Tapi kita yang gereja, jemaat cuma mati. Itu sadis. Gereja tapi iman kita mati. Tidak bergerak bekerja untuk Tuhan. Maka katakan, here I am, send me. Maka kan ibu gembala kan beli banyak itu kan, jaket hoodie go, kaos polo go, kaos apalagi itu oblong go, topi go, bagikan ke semua daerah di Indonesia supaya dia ingat, supaya dia dicas lagi, diingatkan bahwa Tuhan sedang mencari orang yang mau diutus. Maka berkorban banyak, berapa puluh juta itu banyak. Pak minta kita kasih kirim. Oh, dia pakai. Wah iya, harus menginjil. Diingatkan. Nggak murah itu. Tapi terus diberikan. Maka kita punya uang, diberkati Tuhan. Mari berkontribusi untuk pelayanan. Gereja juga perlu juga. Saya orangnya nggak malu-malu. Untuk kasih gaji, pekerjaan baik dari Tuhan, persembahan lah. Persembahan yang baik. Jangan amplop kosong. Tuhan berkati persembahan ini. Amplopnya kosong. Itu dosa saudara. Kalau nggak punya uang, nggak usah persembahan. Doa saja. Udah nggak punya uang, amplopnya kosong, diangkat tangan lagi, tinggi lagi, tinggi. Udah, kalau kosong kan gini ya, itu tinggi lagi, pede amat tuh. Itu menipu Tuhan. Kalau zaman dulu mati kita, analisa Sabrina, penonton baik, tapi kita mati ekonomi kita. Karena Tuhan, kamu nggak bisa percaya hal keuangan, aku nggak berkati kamu hal keuangan. Ya, penginjil, ya, ingat, ya. Ini contoh Paulus, ketika dikenal Yesus, dia menginjil. Memberitakan Injil adalah suatu keharusan, bukan pilihan. Boleh enggak, boleh tidak. Katakan yang tadi, segala waktu yang baik atau waktu tidak baik, kita harus menginjil. Makanya disertai sabar dalam penderitaan. 1 Korintus 9 ayat 16-17, karena jikalau aku memberitakan Injil, aku tidak punya alasan untuk memegahkan diri. Enggak boleh sombong. Ini loh aku menginjil. Enggak. Itu bukan suatu kebanggaan, tapi suatu keharusan. Bukan untuk menyombongkan diri, aku menginjil kesana-kesana, enggak. Untuk itu satu keharusan. Sebab itu
adalah keharusan bagiku. Kita kenal Yesus, diselamatkan. Itu keharusan bagi kita semua untuk menginjil. Harus. Bukan boleh atau tidak, atau pilihan kalau ada waktu, kalau ada senggang, kalau aku masih di PHK gak ada kerjaan. Ada loh. Nah, kamu ada pisah kan? Layani Tuhan, layani Tuhan. Oh enggak, aku masih sukses. Banyak orang, pemain musik, penyanyi, mungkin WL, dia begitu terkenal, ya lupa sama gereja. Tidak mau nyanyi di gereja lagi. Gereja itu TK-nya kecil, nyanyi di tempat umum, di hotel, di kafe, gede gereja. Tidak boleh saudara. Kita benar-benar mau menginjil. Dan ditambahkan, celakalah aku. Apa? Jika aku tidak memberitakan Injil. Paulus itu hebat sekali. Dia ngomong, setiap hari, setiap jam aku memberitakan Injil. Menulis Injil, menulis firman Tuhan, menulis nasihat, teguran. Supaya orang itu selamat. Dia bilang, celakalah aku kalau aku yang menginjil. Jadi celakalah kita kalau kita tidak menginjil, bersaksi kebaikan Tuhan. Mau nggak celaka? Ya, mulai bersaksi. Amin. Ya, ini kata Paulus nih. Kalau ada kata aku melakukannya menurut kehendakku sendiri, memang aku berhak menerima upah. Nah, kalau aku hanya kehendakku sendiri, ingin sendiri, ya aku PK dong. Aku kan menginjilkan cari uang. Aku khotbah cari uang. Dia layak PK. Kalau nggak PK, aku tagih dia. Aku tagih. Pak, mana PK-nya? Karena aku kan khotbah untuk uang. Karena untuk diriku sendiri. Ingat tuh, ya kan? Andai kata aku melakukan penginjilan menurut kehendakku sendiri, yang sendiri, memang aku berhak menerima upah. Ya, ya loh. Kita yang kasih TK kecil protes loh. Ada. Pak, kok segini? Mobilku bensinnya mahal. Ada. Aduh, saudara. Apalagi nih. Tapi karena aku melakukannya bukan menurut kehendak sendiri, dan itu adalah tugas penyelenggaraan yang ditanggungkan kepada luar biasa dia. Maka dibilang, upahku menginjil adalah tidak diberi upah. Upahku menginjil adalah menginjil tidak diberi upah, itu upahku. Hebat. Kita baru menginjil di kitab listrik, ada aja motivasi. Aduh, jangankan ya apa, gak dikasih PK, dikasih PK pun warna lebih besar atau yang dunia lebih besar kabur. Bayangkan saudara, itu benar-benar gak mengerti firman Tuhan. Benar, ada loh, banyak loh. Kita kasih kecil nih PK nih berita, tak datang lagi loh. Kalau dipanggil, Pak, mau gak khotbah? Gerejamu berapa jemaatnya? Oh, ada. Paknya berapa? Gereja kamu? Oh gitu. Sakitnya di sini. Untung aku nggak sakit hati. Aduh, undang khotbah Pak, jadi gimana? Berapa jemaatnya? Udahlah, kamu nggak usah khotbah, aku sendiri khotbah deh. Kalau kamu khotbah aku nganggur kan nggak enak juga kan? Kisah Rasul 22-24. Tapi aku tidak menginginkannya, aku sedikit pun. Oh gila nggak? Dia menginjil, dia akan injil, menderita, jangan menderita, mati pun juga nggak urusan. Mati pun nggak urusan. Asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus padaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Mati pun aku rela. Aku nggak peduli nyawa aku mau disate, mau dipenggal, dan akhirnya penggal juga dia. Aku menginjil setia sampai akhir. Ini jarang diberitakan. Saudara kan sukanya kesaksian khotbahnya tentang berkat, mujizat, pemulihan. Kalau saya khotbahnya lain lagi. Terus benar-benar nggak enak didengar, tapi harus dilakukan. Ya, ayat berapa lagi? Terakhir, ya, terakhir nih. Markus 10 ayat 29 ayat 8. Pak, kalau aku menginjil dapatnya apa? Ya kan? Jangankan saudara. Petrus pun tanya, apa dapatnya? Jawab Yesus, aku berkata kepadamu sesungguhnya setiap orang yang karena aku dan karena Injil meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, ibunya atau bapaknya dan anak-anaknya atau ladangnya, usahanya, pekerjaannya. Ini kata Petrus, Yesus aku ikut kau.
Apa hasilnya? Menginjil untuk apa untungnya? Inilah. Orang itu sekarang pada masa ini juga, sekarang ini saat dia hidup, ya, akan menerima kembali 100 kali lipat rumah, saudara, laki-laki dan perempuan, ibu, anak dan ladang pekerjaan, ya. Sekalipun disertai berbagai penganiayaan. Jadi menginjil itu selalu disertai penderitaan, penganiayaan, baru kita akan diberikan 100 kali lipat sekarang juga dan pada zaman yang akan datang. Ia akan menerima hidup yang kekal. Nah kan, sudah harus menginjil, tapi kita masih minta upah. Tuhan pun baik, oke saya kasih upah. Sekarang kamu diberkati. Apapun yang kamu butuhkan, aku kasih, asal untuk menginjil. Untuk menginjil. Untuk uang, silakan saya kasih uang. Tapi bukan untuk beli mobil. Untuk apa? Bukan beli rumah, motor, bukan juga. Untuk menginjil. Maka akan memberikan apa yang kamu butuhkan. Ingat saudara, ya. Kayak Isa nggak bisa urusan lagi, ini selanjutnya, bahkan nggak bisa nih. Ini ada 20 menit lagi, kita nggak pulang-pulang nanti, bisa jam 2 kita, ya. Jadi jelas sekali, ya, kita harus menginjil. Hari ini kita belajar shoes, ya, of the gospel of peace, ya. Jadi kita harus benar-benar belajar, ya. Satu, ya, besok kita akan belajar perisai iman. Kalau kita sudah lengkap dari kita, tahun 2003 kita lebih dari pemenang. Amin saudara. Mari tim musik siap, ya. Dengan iman, nanti kita ada iman nih, ya. Hari ini adalah pada saatnya kita semua diutus oleh Tuhan, ya kan? Aku ini lagi, nggak jadi yang lama. Oke, lagunya ini Odi, yang lagu nanti yang buat besok. Karena iman, dengan iman. Jadi kita lebih apa lagi nanti? Jangan saling pandang kita nanti, ya. Jadi kalau hari ini nyanyi kita mungkin saling pandang, tapi kalau besok kita nyanyi sudah apa, nggak ada saling pandang lagi, ya. Jangan kau pandang wajahku untuk nyanyi lagu. Yuk, cek, oke. Kita kalau nyanyikan di mic nih. Tes. Haleluya. Ya. Hari ini waktu dan saatnya kita semua diutus oleh Tuhan. Amin ya. Pulang cari jiwa-jiwa. Bawa ke gereja. Jangan diam saja. Celakalah kau kalau kau nggak menginjil, kata Paulus kan. Celakalah aku kalau aku nggak mau dengan Injil. Ajak saudara, ajak family, ajak suami, ajak istri, ajak anak, ajak tetangga kita, teman kita untuk beribadah. Ya. Amin saudara. Maka kita akan disertai Tuhan. Kita akan diberkati pada masa ini dan masa akan datang di surga nanti.